Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat selalu. Konten kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Kali ini saya mau menjawab salah satu komentar yang masuk di salah satu video kami. Dan ini dia komentarnya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Denny. Saya adalah pembina Eskul Seni di MTS Asobandia, Sukabumi. Di komentar tadi ada pertanyaan terkait dengan metode apa yang saya gunakan ketika melatih anak didik dalam cabang solo vokal sehingga mereka bisa selalu masuk nominasi juara ketika perlombaan. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya mau klarifikasi terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti hanya murni berdasarkan pengalaman saya saja, bukan bermaksud ingin menggurui atau merasa lebih baik, karena tentu di luar sana banyak mentor-mentor senior yang lebih baik dan lebih profesional. Tapi untuk yang masih belajar seperti saya, silakan disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi yang bisa diterapkan nanti ketika latihan pada anak didiknya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Untuk lebih memudahkan penyampaian, saya membagi 3 bagian metode yang sering saya gunakan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian tahap latihan, dan terakhir adalah tahap tampil. Nah, tadi yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, saya sendiri dalam tahap persiapan selalu memperhatikan yang pertama adalah mengenali karakter vokal atau karakter suara dari anak didik kita terlebih dahulu. Ini tujuannya untuk apa? Untuk nanti menentukan lagu yang akan dibawakan supaya pas karakternya. Nah, setelah kita mengenali karakter vokal anak didik kita, langkah selanjutnya adalah mengeksplor lagu yang akan dibawakan atau yang akan dinyanyikan. Nah, biasanya ketika kita akan mengikuti sebuah perlombaan, ada juknis perlombaan yang dibuat oleh panitia, baik itu untuk pilihan lagu dan aturan-aturan lainnya terkait dengan lomba, itu disampaikan kepada pembina. Nah, ketika kita sudah mendapatkan juknis lomba, berarti kita sudah mendapatkan daftar pilihan lagu yang harus dibawakan oleh peserta. Nah, kita sebagai pembina harus tahu, harus memilihkan lagu yang pas, mana yang kira-kira cocok dengan karakter suara anak didik kita. Nah, ketika kita sudah menentukan lagu mana yang akan dibawakan oleh anak didik kita, langkah selanjutnya adalah mencari atau membuat aransemen musik yang bagus. Perhatikan kunci dan juga aransemen dan kualitas musik. Kuncinya jangan sampai ketinggian ataupun kerendahan. Kemudian setelah kita menentukan aransemen, langkah terakhirnya dalam tahap persiapan biasanya saya memperhatikan untuk pemilihan kostum atau baju yang akan dipakai. Menurut saya ini sangat penting karena hampir semua perlombaan ada kategori penilaian untuk kostum ataupun busana yang dikenakan oleh peserta. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap latihan. Dalam tahap latihan, saya sendiri selalu menerapkan metode latihan yang rutin atau konsisten dengan membuat jadwal. Kemudian ketika berlatih, usahakan efektif, jangan sampai membuang-buang waktu. Kemudian tahap selanjutnya yang biasa saya lakukan dalam tahap latihan adalah memberikan materi lagu secara detail, baik itu untuk improvisasi, kemudian cara bernyanyi dari mulai artikulasi, ekspresi, penjiwaan, gestur tubuh, dan sebagainya. Kemudian pada metode terakhir pada saat latihan, saya tidak pernah membebankan anak didik saya untuk selalu menjadi juara, tetapi selalu memberi sugesti positif agar anak didik saya bisa memberikan yang terbaik dan tampil percaya diri. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu teknis tampil. Hal-hal yang sering saya perhatikan pada saat mau tampil adalah yang pertama, memperkirakan atau menyiapkan waktu yang cukup. Maksudnya seperti ini, ketika kita mengikuti lomba di satu tempat yang berbeda, maka kita harus bisa memperkirakan jarak tempuh agar kita tidak terlambat, atau setidaknya kita bisa ketika sampai lokasi masih ada waktu untuk melakukan prepare, persiapan mulai dari ganti baju ataupun make up untuk putri biasanya. Jadi dengan adanya waktu yang cukup, maka persiapan pun akan lebih baik atau lebih matang. Kemudian metode yang kedua, ketika anak didik kita sudah memakai kostum, kemudian make up, maka saya selalu memberikan waktu untuk anak didik saya untuk melakukan stretching atau pemanasan ringan sebelum dia tampil. Kemudian metode selanjutnya pada saat teknis tampil, saya biasanya selalu memperhatikan lingkungan lomba atau lingkungan tampil, mulai dari sound system, kemudian panggung, dan juga keberadaan dewan juri, kemudian hal-hal lainnya. Ini tujuannya untuk memperkirakan segala kemungkinan yang bisa terjadi pada saat anak didik kita nanti tampil. Jadi kita bisa memberikan opsi lain kepada anak didik kita ketika nanti ada kemungkinan yang terjadi di luar dugaan. Kemudian yang terakhir, saya selalu membiasakan untuk berdoa bersama dulu sebelum tampil bersama anak didik dan memberikan sugesti positif
agar bisa tampil secara percaya diri dan tampil sebaik mungkin. Nah, itu dia metode-metode yang sering saya gunakan ketika saya mendidik anak didik saya dalam cabang solo vokal. Yang jelas, setiap pembina punya cara berbeda untuk mendidik anak didiknya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari kakak pembina tadi yang sudah berkomentar. Terima kasih juga sudah selalu mendukung channel kami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman atau sharing saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.